Presiden Prabowo Subianto melantik 109 anggota Kabinet Merah Putih Senin 21 Oktober 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah pekerjaan rumah menanti para menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Susunan Kabinet Merah Putih ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dengan didampingi Wapres Gibran dan Sufmi Dasko Ahmad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Gugus Tugas Transisi Pemerintahan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta Minggu malam. Kabinet baru yang akan bekerja 5 tahun ke depan itu beranggotakan 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri. Jumlah kementerian pun bertambah dari sebelumnya 34 di era Presiden Jokowi menjadi 48 kementerian. Dari 48 kementerian itu, 7 merupakan kementerian koordinator. 7 kementerian koordinator itu membidangi politik dan keamanan, hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, serta pangan. Kabinet Merah Putih ini pun dianggap mencerminkan prioritas kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Apa saja? Pembentukan sejumlah kementerian baru menjadi representasi kebijakan Prabowo. Salah satunya ialah Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dijabat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan Minggu 20 Oktober di gedung MPR DPR memprioritaskan pangan sebagai salah satu fokus di pemerintahan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Pembentukan Menko Pangan ini disinyalir juga berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 71 triliun rupiah untuk program ini di tahun 2025. Dengan jumlah 109 anggota, Kabinet Prabowo Gibran ini merupakan yang terbanyak di era setelah reformasi. Pertanyaannya, apakah kabinet ini akan efektif bekerja dengan jumlah yang begitu besar? Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, pada Senin 21 Oktober menyoroti pemecahan kementerian menjadi beberapa bagian. Wasisto menilai hal ini tidak akan berpengaruh banyak dan justru akan memperlambat kinerja kementerian tersebut, terutama di awal pemerintahan. Kalau ditanya soal efektivitas, saya pikir 100 hari pertama ini menjadi semacam proses penyelesaian internal dulu ya di masing-masing kementerian induk ya. Supaya kementerian baru hasil pemisahan kementerian induk ini langsung bekerja. Karena kalau kita lihat sebenarnya kementerian baru hasil pemisahan kementerian induk ini kan sudah menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya existing ya. Misalnya keimigrasian, kemudian perumahan rakyat, pekerjaan umum, itu kan sudah existing di kementerian induk awal. Jadi penyesuaian atau pengalihan kewenangan ke kementerian baru ini yang saya pikir perlu diselesaikan dulu supaya tidak menimbulkan disrupsi di internal kementerian induk. Wasisto juga menyoroti banyaknya jumlah wakil menteri yang bahkan melebihi jumlah kementerian yang ada. Yang sering kita lihat tambah wamen, tambah struktur, dan itu bisa bersaingan dengan dirjen atau direktur di internal masing-masing. Jadi yang perlu kita selesaikan di sini adalah fungsi wamen ini akan lebih seperti apa? Apakah lebih ke internal kementerian lembaga yang diampu atau lebih pada eksternal? Karena kalau misalnya di internal pun kan sebenarnya sudah ada banyak fungsi struktur ya. Misalnya ada sekretaris jenderal, ada eselon 1, eselon 2 yang di bawah, belum lagi eselon 3 kalau misalnya ada. Jadi fungsi wamen ini perlu dipertegas posisinya di kementerian baru nanti. Apakah memang beliau-beliau ini akan berfokus pada urusan eksternal yang nantinya membantu tugas menteri atau sebaliknya? Ini yang perlu dijelaskan atau di-clearkan lebih dahulu sebenarnya.
Apapun keputusannya, penunjukan anggota kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Publik ini menanti kinerja dari Kabinet Merah Putih agar bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat dan memenuhi janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah kabinet yang ditunjuk oleh Prabowo ini mampu merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran?